Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Sulistiawati, Ayu Yunita, Sultan Asyam, Ilham Firdaus, dan Alvin Falah. Di sini kami akan membahas bahasa Indonesia, yaitu penulisan dan penggunaan huruf miring. Huruf miring. Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan nama buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam tulisan. Catatan, judul skripsi, tesis, atau diserta yang belum diterbitkan dan dirujuk dalam tulisan tidak ditulis dengan huruf miring, tetapi diapit dengan tanda petik. Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menegaskan atau menghususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata. Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan yang bukan bahasa Indonesia. Ungkapan asing yang telah diserap ke dalam bahasa Indonesia, penulisannya juga diperlukan sebagai kata Indonesia. Penulisan huruf miring. Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan nama buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam tulisan. Contohnya, Harian Satria, majalah Tempo. Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menegaskan huruf, bagian kata, atau kelompok kata. Contohnya, mereka tidak hanya mencuri tetapi menjarah dagangannya. Huruf miring. Pemakaian huruf miring. 1. Judul buku atau nama terbitan yang dikutip dalam tulisan. Contohnya, saya sudah membaca buku Salah Asuhan karangan Abdul Muiz. Contoh yang kedua yaitu berita gempa bumi di Nias dimuat di Kompas. Pemakaian yang kedua yaitu satuan bahasa, huruf, kata, dan lain-lain yang ditegaskan atau dikhususkan di dalam kalimat. Contohnya, pertama, huruf terakhir kata abad adalah D. Contoh yang kedua, dia tidak diantar tapi mengantar. Pemakaian ketiga, kata, ungkapan, kalimat, atau teks dalam bahasa daerah atau bahasa asing, nama diri atau orang, organisasi, dan lain-lain. Dalam bahasa asing tidak ditulis dengan huruf miring. Contoh yang pertama, upacara Pesijuk Tepung Tawar menarik perhatian wisatawan asing yang berkunjung ke Aceh. MacArthur berkata, "All soldiers never die, they just fade away." Yang ketiga, contohnya Central Intelligence Agency didirikan pada tahun 1947. Pemakaian huruf miring. Huruf miring dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan, termasuk dalam daftar pustaka. Misalnya, 1. Saya sudah membaca buku Salah Asuhan karangan Abdul Muiz. Yang kedua, majalah Pojangga baru menggelorakan semangat kebangsaan. Yang ketiga, berita itu muncul dalam surat kabar Cakrawala. Huruf miring juga dipakai untuk menegaskan atau menghususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata dalam kalimat. Misalnya, 1. Huruf terakhir kata abad adalah D. Yang kedua, dia tidak diantar tetapi mengantar. Yang ketiga, dalam bab ini tidak dibahas pemakaian tanda baca. Huruf miring dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Misalnya, 1. Upacara Pesijuk Tepung Tawar menarik perhatian wisatawan asing yang berkunjung ke Aceh. Yang kedua, nama ilmiah buah manggis ialah Garcinia mangostana. Yang ketiga, Weltanschauung bermakna pandangan dunia. Yang keempat adalah ungkapan Bhinneka Tunggal Ika dijadikannya semboyan negara Indonesia. Terima kasih. Itu saja yang bisa kami bahas dari kelompok 3. Apabila ada kesalahan kata atau perbuatan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.